warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurhaliza Rahmah dengan NIM 2210912220010. Saya mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, di sini saya ingin memberikan edukasi tentang insomnia. Lebih tepatnya, cara mengatasi dan mengobati insomnia. Tujuan edukasi ini ialah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk kita menjaga pola tidur agar terhindar dari yang namanya insomnia. Karena tidur merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh semua orang. Untuk beraktivitas secara optimal, maka diperlukan tidur yang cukup. Nah, beberapa dari kita tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya insomnia. Sebenarnya, apa itu insomnia? Insomnia sendiri didefinisikan sebagai suatu persepsi di mana seseorang merasa tidak cukup tidur atau merasakan kualitas tidur yang buruk, sehingga mengakibatkan perasaan tidak bugar sewaktu terbangun dari tidur. Sebenarnya insomnia bukan merupakan suatu penyakit. Terkadang insomnia hanya merupakan manifestasi dari suatu kondisi fisik seperti kelelahan yang menumpuk akibat tidak tidur dalam jangka waktu yang lama. Faktor penyebab terjadinya insomnia antara lain emosi seperti memendam kemarahan, cemas, ataupun depresi. Yang kedua, ada kebiasaan seperti penggunaan kafein yang berlebihan, alkohol yang berlebihan, ataupun tidur yang berlebihan. Adapun faktor lingkungan seperti bising, suhu yang ekstrim, dan perubahan lingkungan. Faktor usia di atas 50 tahun. Jenis kelamin, insomnia lebih banyak menyerang wanita, 20-50% lebih tinggi daripada pria. Wanita lebih sering menderita insomnia karena siklus menstruasinya. Adapun penyakit kronis yang menyebabkan nyeri misalnya artritis, terbatasnya pergerakan misalnya Parkinson, atau kesulitan bernapas misalnya COPD juga bisa menyebabkan insomnia. Adapun gejala dari penyakit insomnia antara lain terbangun terlalu dini dan tidak bisa kembali tidur, terbaring namun terjaga sepanjang malam, pola tidur yang terganggu dan membuat Anda tidak merasa segar. Lalu kesulitan untuk tertidur meski sudah berada di tempat tidur. Adapun cara mencegah insomnia bisa dengan mengelola stres dengan efektif, salah satunya dengan melakukan teknik relaksasi, pernapasan, dan berpikir positif. Olahraga yang rutin, menghindari kafein, alkohol, rokok, coklat, makanan bercita rasa kuat, maupun yang bersoda beberapa jam sebelum tidur. Menghindari tidur siang yang berlebihan. Diperbolehkan maksimal 30 menit. Sebisa mungkin pertahankan jadwal tidur dan bangun teratur. Atau cara terakhir bisa dengan memaksakan diri untuk segera tidur. Pengobatan yang dapat dilakukan bisa dengan pemberian obat, namun tetap harus dengan resep dokter seperti obat golongan benzodiazepin. Contohnya lorazepam, lurazepam. Obat ini merupakan pilihan pertama pada penyakit insomnia. Obat non-benzodiazepin seperti zolpidem, zaleplon, esgopiklon, dan ramelteon. Miscellaneous sleep promoting agent, contohnya melatonin. Namun penggunaan dan efektivitas dari melatonin masih dalam penelitian. Selanjutnya, antidepresan sering diresepkan pada pasien insomnia karena banyak pasien insomnia yang memiliki tanda-tanda depresi ataupun pasien depresi yang mengalami insomnia. Pilihan penata kelaksanaan non-farmakologis diperlukan untuk mengatasi insomnia agar efek samping dari farmakologis dapat dikurangi. Contohnya akupuntur. Akupuntur dilakukan dengan cara menusukkan jarum, ditusukkan pada titik-titik tertentu pada tubuh. Tujuan utama dilakukan pengobatan ini untuk menyeimbangkan bioenergi.
Insomnia merupakan persepsi seseorang merasa tidur yang kurang atau merasa memiliki kualitas tidur yang buruk. Disebabkan oleh faktor emosi, faktor kebiasaan, faktor lingkungan, faktor usia, jenis kelamin, dan penyakit kronis. Cara mencegah yaitu dengan mengelola tidur, mengurangi kafein, dan olahraga rutin. Untuk pengobatan bisa dilakukan apabila dengan resep dokter. Sekian penyampaian materi dari saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari materi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.